Hello and welcome my lovely students, all students of primary grade 2. Welcome back to our science lesson. Open your textbook page 71. Okay students, today we are going to learn about how can heat change materials. We are still talking about how can heat change materials. Bagaimana panas dapat merubah suatu benda. Well, open your textbook page 71. Heat can also turn a material into another material with a different properties. Nah, jadi panas itu dapat mengubah suatu benda menjadi benda lain dengan sifat yang berbeda. Seperti apa itu? Nah, coba perhatikan. Okay, look at these pictures. This is a clay bowl. Do you know what a clay bowl? Yes, clay bowl itu adalah mangkuk yang terbuat dari tanah liat. Look at these pictures. A potter shaping a clay bowl. Ini pembuat pot sedang membentuk mangkuk dari tanah liat. Pernah lihat kan? Nah, setelah dibentuk, after that, the clay bowl after it is baked. Habis itu nanti mangkuk tanah liat ini akan dijemur ya. Nah, setelah dijemur, when clay is heated or baked, the heat changes the clay. Setelah dijemur, nanti tanah liatnya juga akan berubah sifatnya. Tadinya kan tanah liat itu kan lembek, sekarang jadi keras. Baked clay is hard. Tanah liat yang sudah dijemur dan dikeringkan itu akan menjadi keras. It cannot be bent or squashed. Dia tidak akan bisa lagi dibengkokkan atau di-squash karena dia adalah sifat yang benda yang menjadi tahan air atau biasa disebut waterproof. Jadi setelah bentuknya berubah menjadi seperti ini, maka clay bowl ini akan menjadi waterproof, yaitu tahan air. So, it can be used to contain water. Jadi dia dapat nanti kita gunakan sebagai tempat air. Nah, kalau tadinya kan dia seperti ini ya. Kalau seperti ini dia masih bersifat basah dan ini belum bisa menampung air karena dia masih basah, lembek, masih bisa di-shaping, di-bend atau di-squash. Ya kan? Setelah dijemur dia menjadi keras dan bahkan dapat menampung air karena dia bersifat waterproof. Tetapi kalau misalkan dia jatuh, dia akan pecah dengan mudah ya. It breaks easily when dropped. Jadi ketika dia terjatuh, dia akan pecah dengan mudah. Nah, apalagi contohnya? Kita lihat ya. Nah, contohnya lagi adalah paper. Do you know paper? Yes, paper itu adalah kertas. Pernah lihat kertas? So, pasti pernah ya. Jadi, kertas atau paper can be bent and crumpled easily. Kertas itu dapat dibengkokkan, dibentuk, diremukkan, dilipat, dan lain sebagainya. Ya, kertas itu crumpled easily. Dia dapat kusut dengan mudah. Coba anak-anak kalau misalkan bukunya dibolak-balik keras-keras terus-menerus, apakah bukunya akan kusut? Lembar-lembar bukunya akan kusut kan? Nah, itulah dia makanya dikatakan kertas itu sifatnya crumpled easily, mudah kusut. Coba lihat, look at these pictures. Yes, ini adalah gambar kertas yang dibakar. Di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan percobaan ini ya, Miss-nya sudah bakar kertasnya. When paper catch fire, ketika kertas dibakar, it turns into a different material. Dia akan berubah bentuk menjadi apa, masih ingat? Yes, pintar. Menjadi ash atau abu.
Ya, kertasnya akan berubah jadi abu. Nah, abu itu warnanya hitam, black. Jadi Miss ulangi ya. When paper catch fire, it turns into a different material called ash, which is a black material. Yang mana warnanya adalah warna hitam. Tadinya kan kertasnya kan putih. Setelah dibakar jadi hitam dan menjadi abu, ya kan? Nah, itu dia. Nah, lalu heat, panas, dapat juga terjadi pada makanan. Nah, makanan apa saja contohnya? Food changes when it cooked. Nah, jadi ketika makanan dimasak, ketika makanan mendapatkan panas, makanan juga akan berubah. Coba lihat gambar berikut. Dough being kneaded. Nah, ketika adonan donat ini dimasukkan ke dalam oven, ada yang pernah masak donat, roti dan sebagainya. Tadinya dia berbentuk adonan, ya kan? Nah, setelah dimasukkan ke oven atau dipanggang atau dikukus dan lain sebagainya, ketika mendapatkan panas, dia akan menjadi roti. Nah, coba lihat gambar ini ya. Kalau ini tadi masih berbentuk adonan. Ketika sudah dipanggang, dia berubah menjadi roti. Itulah karena dia mendapatkan heat, mendapatkan panas. Nah, apalagi contohnya? Nah, ternyata masih ada contohnya. Nah, ini dia. Ada uncooked chicken. Ini adalah ayam yang masih mentah, belum dimasak, dagingnya belum dimasak, uncooked, ya. Kemudian setelah dia dipanggang, jadilah ayam panggang. Nah, coba anak-anak bisa nggak makan ayam mentah? Nggak bisa kan? Jadi kita harus memasaknya dulu agar aman untuk dimakan. Cooking is the way of checking some foods so that they become safe to eat. Jadi memasak itu adalah proses mengubah makanan yang mentah menjadi aman untuk dimakan. Contohnya daging ayam ini. Tadinya sebelum dimasak dia belum bisa kita makan kan? Nah, setelah dipanggang, the chicken flesh becomes white and juicy after it is baked in an oven. Nah, dagingnya akan menjadi empuk ya setelah dipanggang. Lalu ada lagi. What is this? Yes, egg. Telur yang belum dimasak, uncooked egg, dan setelah dimasak ya. Nah, jadi kalau sebelum dimasak, telurnya tadi masih belum aman untuk dimakan. Setelah dimasak, the egg becomes solid after it is fried on a pan. Nah, tadinya kan telurnya belum dimasak, ini masih berbentuk cair atau liquid. Setelah dimasak, dia berubah menjadi solid. Nah, jadi panas bisa mengubah suatu benda menjadi benda lain yang sifatnya berbeda. Itu tadi ya, contohnya tadi udah jelas. Ada donat, ada daging ayam, dan ada telur, ya kan? Nah, juga panas juga dapat mengubah bentuk benda. Contohnya tadi seperti kertas yang dibakar, seperti tanah liat yang dibentuk, tadinya lembek jadi keras, kertasnya dibakar tadinya tadinya putih menjadi hitam. Tadinya dia berbentuk kertas putih ya, selembaran. Setelah dibakar menjadi abu, menjadi kecil-kecil, ya kan? Nah, itulah pengaruh panas terhadap benda. Nah, jadi kesimpulannya hari ini ada 3. Yang pertama, when clay is heated or baked, the heat changes the clay. Ketika tanah liat dipanaskan, dijemur, maka panas akan mengubah tanah liat tersebut menjadi keras tadi ya. Number 2, when paper catches fire, it turns into ash. Ketika kertas dibakar, dia akan berubah menjadi abu, ya.
Kemudian nomor 3, number 3, food changes when it is cooked. Nah, jadi makanan itu akan berubah setelah dimasak, berubah warnanya, berubah teksturnya, ya kan? Seperti yang terjadi pada ayam dan telur. Gampang ya pelajaran hari ini? Okay, students, this is for your homework. Activity 4, workbook activity 4, page 41 until 42. Look at this. Activity 4, my original form. Ya, bentuk asalku. Coba kita lihat. Which of these cannot return to its original form after being heated? Put a cross in the boxes. Jadi, yang mana di sini gambar makanan ini yang dia ini makanannya maksud ini materialnya sudah kena panas. Nah, yang mana dia yang tidak bisa berubah ke bentuk asalnya? Which of these cannot return into its original form after being heated? Setelah dipanaskan dia nggak bisa lagi berubah ya. Nah, Miss akan kasih bantu jawab 1, paper. Nah, paper setelah dibakar dia tadi berubah menjadi apa? Debu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah debu ini kalau dibakar lagi atau dipanaskan lagi dia bisa kembali ke bentuk semula menjadi paper? Bisa lagi menjadi kertas? Nggak bisa kan? Nah, berarti di sini kita berikan tanda cross. Ini nggak bisa lagi berubah. Ya kan? Sekarang ada ice cubes, ada balok es. Balok es setelah kita keluarkan dari freezer, kita biarkan di tempat terbuka atau mungkin kita rebus, dia akan berubah menjadi air. Dia akan melted atau mencair menjadi air. Nah, kira-kira kalau air ini kita bekukan lagi di kulkas, apakah dia bisa berubah lagi menjadi es? Nah, kalau bisa kasih tanda tik ya, kasih tanda tik. Kalau tidak bisa kasih tanda cross. Kemudian ada corn grains. Nah, ini adalah biji jagung ya. Biji jagung setelah dimasak dia berubah menjadi popcorn. Pertanyaannya apakah setelah jadi popcorn dia diberikan heat lagi, diheated atau dipanaskan lagi dia bisa berubah jadi jagung lagi. Dan demikian selanjutnya sampai wax candle, clay, and uncooked rice ya. Jadi kamu silahkan menjawab 5 lagi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lagi yang belum dijawab ya. Tadi yang nomor 1 sudah Miss jawab. Oke, gampang sekali kan pelajaran hari ini? Jadi tetap semangat, kerjakan PR-nya ya. Lalu jangan lupa dikirim ke Miss-nya. Oke, thank you all. See you to the next video. Bye-bye.